Hai, selamat datang di Enroll. Gimana nih kabarnya selama masa pandemi ini? Semoga baik-baik aja ya. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa buat olahraga. Biar imun kita selalu siap untuk menghadapi berbagai macam penyakit yang datang ke tubuh kita. Karena bukan cuma hati yang dipersiapkan untuk disakiti. Oke, kali ini kita akan membahas tentang segitiga bermuda yang ada di Indonesia, atau lebih dikenal sebagai segitiga bermuda masa Lembo, serta kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di sekitarnya. Nggak usah berlama-lama, silahkan siapkan headset, nyamankan posisi kalian, tapi ingat, jangan terlalu nyaman sama yang lain. Oke, mari mengetahui hal-hal yang belum diketahui. Nah, sebelum kita ke inti pembahasannya, di sini ada yang belum tahu apa itu segitiga bermuda. Kalau belum, gue akan kasih tahu sedikit. Jadi segitiga bermuda adalah kawasan di Samudra Atlantik seluas 1,5 juta mil persegi yang membentuk garis segitiga antara Pulau Bermuda, Puerto Rico, dan Miami. Nah, di kawasan ini sering banget nih terjadi kecelakaan dan fenomena alam yang misterius dan bikin kawasan ini tuh terkenal banget. Tapi yang kita bahas bukan segitiga Atlantik ya, segitiga bermuda di Atlantik maksud gue. Tapi segitiga masa Lembo, atau lebih dikenal dengan segitiga bermuda masa Lembo. Sepintas gak ada yang aneh nih sama kepulauan yang berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Tetapi cerita di baliknya yang bikin banyak spekulasi tentang segitiga bermuda versi Indonesia ini. Ya, itu adalah masa Lambo. Mungkin nama masa Lembo ini atau masa Lambo belum terlalu akrab nih di telinga kalian. Tapi buat kalian nih yang sering merhatiin berita angkutan laut atau angkutan udara, itu pasti udah gak asing lagi. Banyak banget yang ngejulukin. Sebagai segitiga bermuda, masa Lembo dikenal memakan banyak nyawa. Sama seperti segitiga bermuda yang berada di Samudra Atlantik. Ada banyak banget nih kejadian tragis yang terjadi di kawasan perairannya. Dimulai dari kecelakaan kapal laut sampai kecelakaan pesawat terbang. Salah satu kejadian awal nih yang bikin orang tuh mulai tahu kalau daerah ini tuh sebagai daerah yang berbahaya. Di antaranya itu adalah tragedi tenggelamnya KMP Tampomas II pada 21 Januari 1981 silam. KM Tampomas II membawa 1.105 penumpang, 191 mobil, dan 200 motor. Akibatnya 431 orang tewas, termasuk sang kapten, yaitu Abdul Rifai. Masa Lembo juga berada di tengah perairan antara Pulau Jawa dan Kalimantan. Dan ya udah gue jelasin tadi ya. Dan dia juga bukan hanya menenggelamkan KMP Thomas II saja, tapi ada sederet korban lainnya nih. Pada 29 September 2006, giliran kapal Senopati Nusantara yang jadi korbannya. Dan setahun kemudian, bahkan nih, ada 4 kecelakaan yang sangat mengerikan di daerah ini. Dan disinilah awal mula segitiga masa Lembo semakin terkenal. Dimulai pada 1 Januari 2007, yaitu jatuhnya pesawat Adam Air di daerah ini. Dan ini adalah tragedi yang sangat luar biasa besar karena National Geographic juga menayangkannya. Dan karena ini juga adalah awal dari tahun baru, kita langsung mendapat berita yang sangat-sangat menyedihkan pada waktu itu. Oke, langsung lanjut aja ya. Pesawat tersebut bernasib naas karena jatuh dan tenggelam di perairan ini. Lalu dilanjut lagi nih, pada 19 Juli 2007, KM Mutiara Indah
juga mengalami kecelakaan dan dia juga tenggelam. Masih di bulan yang sama nih, yaitu pada tanggal 27, KM Fajar Mas bernasib serupa. Kemudian musibah juga berturut-turut dialami oleh kapal sumber awal dan kapal teratai Prima. Semua peristiwa ini terjadi bukan tanpa sebab pastinya. Dan yang cukup terkenal nih adalah mitos atau teori-teori konspirasi nih yang ada di daerah ini. Masyarakat setempat mempercayai jika Masa Lembu itu dipercaya sebagai tempat lokasi bernaungnya kerajaan gaib terbesar di Indonesia yang dihuni oleh siluman dan juga jin. Bahkan gak sedikit nih kesaksian orang-orang nih yang melihat penampakan seperti ular raksasa, burung raksasa, bahkan melihat penampakan yang menyerupai sosok naga. Dan ini bukan di darat ya, ini adalah di laut, lebih tepatnya di tengah-tengah laut loh. Dan ada versi lain juga yang menjelaskan bahwa perairan Masa Lembo ini dikuasai oleh Ratu Malaka. Nah, siapa nih Ratu Malaka tersebut? Dia diyakini sebagai ibu dari orang-orang suku laut. Oleh sebab itu nih, warga yang sekiranya mau lewatin perairannya itu kadang harus memberi salam. Dan mereka juga percaya ya, mereka tuh kalau memberi salam, meminta izin, dan bahkan ada beberapa orang yang membawa sesajen khusus nih buat agar mereka tuh terhindar atau dilancarkanlah saat melewati perairan tersebut. Dan apabila ada gelombang bergaris putih, maka itu merupakan tanda bahwa kawasan tersebut tidak boleh untuk dilewati. Dan buat orang-orang nih yang sekiranya nekat buat merobos saat ada gelombang atau ombak bergaris putih tersebut, maka taruhannya adalah nyawa mereka sendiri. Biasanya nih, orang-orang yang bandel dan tetap berlayar akan disambangi oleh cuaca buruk atau bernasib sial di perjalanan. Bahkan itu tadi, sampai menyebabkan kematian. Nah, selain cerita dan mitos yang terjadi di sana, atau cerita-cerita yang berkembang di sana, ada juga penjelasan ilmiah tentang segitiga bermuda Masa Lembo ini. Nah, terungkap nih bahwa perairan Masa Lembo merupakan titik pertemuan dua arus yang sangat kencang dan juga ekstrim. Arus dari barat yang terus memanjang ke Laut Jawa dengan arus kencang lainnya juga yang berasal dari utara selat Makassar. Fenomena ini lazimnya terjadi antara Desember sampai Januari atau atau Juli sampai Agustus. Gak heran nih kalau semua kecelakaan yang terjadi di sana itu biasanya dalam kurun waktu tersebut. Nah, faktor pemicu lain juga biasanya adalah air pocket. Ini juga diklaim menjadi faktor yang membuat perairan Masa Lembo ini jadi sangat berbahaya nih. Secara ilmiah tuh sebenarnya air pocket adalah ruang yang berisi udara mengalir berkecepatan tinggi. Nah, saking kuatnya nih, fenomena alam ini tuh bahkan bisa menyedot benda-benda yang sangat besar. Misalnya perahu, kapal laut, atau pesawat, dan benda-benda lainnya. Cukup logis sebenarnya ya, melihat karakteristiknya yang kerap menelan korban dan banyak orang yang menyebut Masa Lembo sebagai segitiga bermudanya Indonesia. Tapi di luar kisahnya yang sangat-sangat angker dan mistis itu, segitiga bermuda versi Indonesia ini sebenarnya punya keindahan alam yang nggak usah diraguin lagi. Lokasinya yang dikelilingi perairan bikin kepulauan ini punya banyak banget pantai-pantai yang indah. Kawasannya juga masih jarang buat dikunjungi sama wisatawan, jadi masih cocok banget nih buat kalian yang mau liburan karena alamnya tuh masih terjaga dan masih asli banget. Nah, itulah penjelasan tentang segitiga bermuda Masa Lembo beserta beberapa kejadian yang bikin tempat itu tuh semakin dikenal oleh publik lah. Oke, jangan lupa buat subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Jadwal rilis video terbaru adalah hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Sekian dari saya, dan mari mengetahui hal-hal yang belum diketahui.
Hai, selamat datang. Ya, gue